142 tahun yang lalu, saya lahir di Blora dengan nama kecil Raden Mas Djokomono, dan saya lahir dari keluarga priai Jawa. Sebagian orang mungkin lebih mengenalku dengan nama Minke, tapi aku lebih senang jika orang-orang mengenalku dengan nama Tirto Adisuryo. Ketika beranjak dewasa, tumbuh gelora perjuangan dalam jiwa saya, terutama untuk menyadarkan bangsaku yang terperintah atau yang terjajah, dan hal tersebut terwujud dalam organisasi Sarekat Priai yang berdiri tahun 1906. Kemudian 3 tahun kemudian, saya mendirikan Sarekat Dagang Islam di Bogor pada tahun 1909. Selain dua organisasi tadi, saya juga terdaftar sebagai anggota Budi Utomo Cabang Bandung, yang merupakan organisasi penggerak yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Selain itu, saya juga membuat guratan pena dalam bentuk surat kabar yang bernama Medan Priai pada tahun 1907, di mana hal tersebut saya lakukan dalam upaya menyadarkan dan membela bangsaku yang dulu terperintah oleh yang memerintah. Sebelum memiliki Medan Priai, pertama kali saya mengasah pena untuk membela bangsaku diawali pada tahun 1897, di mana aku melibatkan diri menjadi penulis lepas di kabar Hindia Belanda. Kemudian penaku semakin menajam pada tahun 1902, di mana aku menjadi redaktur surat kabar pemberita Betawi. Usaha dalam menajamkan pena ini terus saya kembangkan dalam bentuk surat kabar Sunda Berita. Surat kabar pertama yang saya dirikan pada tahun 1903 dengan bantuan Bupati Cianjur pada saat itu, yakni Raden Prawira Direja, dan menjadikannya surat kabar pertama yang didirikan dan dikelola oleh Bumi Putra di tanah Hindia Belanda ini. Pada masa selanjutnya, pena yang aku gerakan untuk membela bangsaku yang terperintah ini sudah terlanjur tajam, sehingga menjadi sebab aku mengalami 2 kali pembuangan. Yang pertama, saya dibuang ke Lampung pada tahun 1909, dan pembuangan kedua terjadi pada tahun 1912. Kali ini dibuang ke Pulau Bacan. Pemerintah kolonial pada waktu itu menganggap pena yang aku gerakan sangat merendahkan mereka dan menaikkan derajat para kaum pribumi. Setelah masa pembuangan kedua berakhir pada tahun 1914, saya kembali ke Jawa. Tapi saya tidak dapat bangkit lagi untuk menggerakkan pena yang selama ini menjadi senjataku. Hingga akhirnya saya wafat pada tahun 1918. Dan saya diberi penghargaan oleh bangsa ini sebagai Bapak Pers Nasional.